Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi di channel YouTube saya, Saskia Maulidina. Saya adalah seorang PNS di RRI Surabaya dan saat ini sedang menjalani tugas belajar di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Sudah memasuki semester 2 dan di semester 2 ini saya mendapatkan mata kuliah Filsafat Komunikasi yang diampu oleh Bapak Prof. Rahmat Kriantono. Nah, di mata kuliah ini saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru, terutama tentang kriteria kebenaran dalam ilmu komunikasi yang pastinya saya akan bagikan di video ini beserta penerapannya nih dalam praktek jurnalistik maupun dalam agama Islam terkait dengan hari kiamat. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Oke deh, langsung aja kita bahas 4 kriteria kebenaran dalam ilmu komunikasi. Yang pertama ada konsistensi atau koherensi, kedua ada korespondensi, ketiga metafisik, dan juga keempat ada pragmatis. Nah, pertama nih kita bahas tentang kebenaran korespondensi. Berdasarkan literatur yang telah saya baca dari bukunya Prof. Rahmat Kriantono tahun 2019 yang berjudul Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi, Filsafat, dan Etika Ilmunya serta Perspektif Islam. Nah, di sini dijelaskan kebenaran korespondensi adalah suatu pernyataan itu adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan, menyerupai atau merepresentasikan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Nah, gimana nih prakteknya dalam praktek jurnalistik? Jadi, kriteria kebenaran korespondensi ini diwujudkan dalam bentuk berita yang cover both sides. Apa itu maksudnya? Yaitu menampilkan fakta-fakta dari dua pihak secara seimbang. Jadi sebuah berita itu harus faktual, yaitu dapat diverifikasi kebenarannya dengan realitas yang benar-benar terjadi. Nah, ini sudah dijelaskan dalam bukunya Prof. Rahmat Kriantono tahun 2019 di halaman 277. Jadi memang kriteria ini itu memfokuskan pada apakah pertanyaan dalam berita sesuai dengan realitas atau fakta di lapangan. Dalam praktek jurnalistik, jadi wartawan ini memang harus memastikan nih bahwa berita yang mereka tulis itu didasarkan pada realitas yang ada begitu ya, dan harus didasarkan pada observasi langsung, wawancara, ataupun data yang akurat begitu. Jadi contohnya nih, jika ada laporan tentang kebakaran hutan, wartawan di sini harus bisa memastikan bahwa berita itu sesuai dengan kejadian nyata yang ada di lokasi tersebut. Caranya bagaimana? Bisa dengan mengunjungi lokasi kejadian atau berbicara dengan saksi mata yang ada di tempat. Nah, kita lanjut. Yang kedua, ada kriteria kebenaran koherensi. Nah, ini menurut Prof. Rahmat Kriantono di dalam bukunya tahun 2019 halaman 278, kriteria kebenaran koherensi yaitu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang telah dianggap benar. Jadi memang kriteria ini menunjukkan bahwa kebenaran itu ditentukan oleh proses membuat simpulan, apakah menggunakan penalaran yang logis dan analitik atau tidak. Nah, kalau prakteknya nih dalam jurnalistik, jadi memang seorang wartawan itu dalam mengungkap suatu peristiwa itu harus berdasarkan penelusuran data atau depth investigating. Nah, sehingga wartawan ini harus bisa nih menghubungkan berbagai data sehingga proses membuat simpulannya pun itu juga benar. Nah, di dalam jurnalistik kriteria ini itu juga mengharuskan berita untuk konsisten dengan fakta dan juga informasi lainnya yang sudah diketahui begitu. Jadi, adanya artikel atau laporan itu harus sesuai dengan pengetahuan atau data sebelumnya yang sudah valid. Nah, kalau terdapat ketidakkonsistenan, nah ini makanya beritanya itu harus ditinjau kembali, begitu ya. Jadi misalnya ada berita tentang perubahan iklim yang mengandung pernyataan yang bertentangan dengan penelitian ilmiah. Nah, hal ini itu harus dipertanyakan, begitu.
Kita lanjut yang ketiga, ada kriteria kebenaran pragmatis, begitu ya. Jadi di dalam buku Prof. Rahmat Kriantono tahun 2019 di halaman 278, pragmatis itu menganggap suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut itu bersifat berfungsi dalam kehidupan praktis nih gitu. Jadi suatu pernyataan itu adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis nih dalam kehidupan manusia gitu. Jadi kriteria pragmatis ini juga mensyaratkan bahwa kebenaran itu ditentukan dari definisi atau interpretasi kita atas pernyataan atau tindakan orang lain begitu. Nah, tetapi dalam mendefinisikan tersebut kita juga harus mendasarkan pemahaman terhadap apa sih yang sebenarnya dilakukan orang lain itu dalam situasi alamiah begitu. Jadi memang kriteria pragmatis itu tuh melihat pada dampak atau manfaat praktis dari suatu berita begitu ya bagi para pembacanya. Jadi memang kalau di praktek jurnalistik, berita yang memenuhi kriteria pragmatis ini adalah berita yang bisa memberikan nilai tambah nih bagi audiensnya, bagi pembacanya. Jadi seperti informasi yang berguna, itu bisa berupa panduan ataupun solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat gitu. Misalnya nih, berita tentang cara menghadapi bencana alam itu harus bisa memberikan panduan yang konkret atau juga bisa diterapkan oleh para pembacanya. Nah, kalau berita itu tidak memberikan manfaat ataupun tidak memberikan dampak praktis, maka berarti itu kurang relevan bagi pembacanya. Begitu. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah kriteria kebenaran metafisika. Nah, ini menurut Prof. Rahmat Kriantono di bukunya tahun 2019 di halaman 278, kriteria kebenaran metafisika itu bersifat harus diterima begitu saja dan tidak dapat dibuktikan secara empiris. Nah, empiris ini dalam pengertian barat yaitu harus bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Jadi kebenaran metafisik itu dalam jurnalistik nih, dalam prakteknya itu terkait dengan pemahaman tentang konsep-konsep dasar yang mungkin mempengaruhi berita. Jadi ini melibatkan penilaian tentang nilai, etika, dan juga moralitas dari suatu peristiwa ataupun laporan berita. Jadi memang seorang jurnalis itu harus bisa mempertimbangkan apakah berita tersebut itu bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang sedang diliput, atau apakah berita itu bisa memiliki dampak negatif pada pemahaman masyarakat terhadap isu tersebut. Nah, itu adalah keempat kriteria kebenaran dalam praktek jurnalistik. Lalu gimana ya penerapan keempat kriteria kebenaran itu di dalam agama Islam terkait dengan hari kiamat? Nah, jadi memang secara keseluruhan penerapan keempat kriteria kebenaran ini itu di dalam konteksnya agama Islam dan juga terkait dengan hari kiamat itu memberikan perspektif yang menyeluruh, mencakup tentang aspek keyakinan yang mendasar, lalu keselarasan ajaran, kemudian tanda-tanda yang dapat diamati dan juga dampak praktis yang mengarahkan umat Islam untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Nah, menurut Prof. Rahmat Kriantono di dalam bukunya tahun 2019 halaman 281, fenomena hari kiamat ini bukan hanya kebenaran metafisika, tetapi juga mengandung kebenaran korespondensi, konsistensi, dan juga pragmatis. Jadi umat Islam ini kan mempercayai dua jenis kiamat ya, yakni kiamat besar atau kubro dan kiamat kecil atau sugro. Begitu. Ini juga sudah disebutkan banyak sekali di dalam ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an begitu. Jadi memang meskipun kiamat besar ini belum terjadi, tetapi kebenaran korespondensi dan konsistensi ini memang sudah terbukti adanya. Jadi memang semuanya juga mengandung kebenaran pragmatis, yaitu bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi kiamat ini mengandung manfaat bagi manusia untuk bisa berlomba-lomba berbuat kebajikan dan selalu beribadah kepada Allah dengan baik untuk bisa mensyukuri anugerah dari Allah begitu. Berlomba-lomba dalam kebajikan ini juga konsisten begitu ya dengan isi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an begitu. Nah, kalau itu tadi sudah saya jelaskan tentang 4 kriteria kebenaran dan juga prakteknya dalam jurnalistik maupun
dalam agama Islam terkait dengan hari kiamat. Lalu gimana ya berarti relasi antara kepercayaan dan juga tugas-tugas jurnalistik? Nah, ini ternyata menurut Prof. Rahmat Kriantono di bukunya di tahun 2019 halaman 275 begitu ya. Yang dimaksud dengan kepercayaan itu adalah keyakinan pada diri seseorang bahwa suatu fakta itu mengandung kebenaran, terlepas apakah fakta tersebut mengandung kebenaran atau tidak. Nah, ini juga disebutkan oleh Russell di dalam buku Prof. Rahmat Kriantono bahwa kepercayaan itu dibentuk dari pengalaman seseorang dengan dunia luar, baik di masa sekarang maupun masa-masa sebelumnya. Jadi, dalam kepercayaan, pikiran kita itu merefleksikan tentang sesuatu yang berada di luar kita untuk merepresentasikan suatu fakta yang kita percayai. Jadi memang relasi antara kepercayaan dengan tugas-tugas jurnalistik ini adalah jurnalis itu perlu berhati-hati. Ternyata di sini dalam menjamin keabsahan data yang diperolehnya dengan tidak menggantungkan kebenaran terutama dari aspek kepercayaan. Nah, jadi seorang jurnalis itu harus bisa menyampaikan berita-berita yang fakta dan akurat serta wajib menghindari yang namanya hoax gitu ya. Dan prinsip kepercayaan itu bisa membangun suasana memang komunikasinya yang kondusif dalam bisa mencapai komunikasi yang efektif dan juga efisien. Nah, dalam kegiatan jurnalistik, jadi memang seorang wartawan itu tuh harus bisa mengonfirmasi dan mengklarifikasi suatu fakta. Jangan sampai menyampaikan gosip dan juga rumor yang nantinya akan bisa menjadi fitnah gitu ya, jika tidak benar faktanya. Jadi jika wartawan mendapatkan informasi, maka informasinya itu juga harus dicek dan ditelusuri. Apakah informasi itu benar? Gitu. Jangan tergesa-gesa juga menyebarkan informasi itu tanpa melakukan validasi terlebih dahulu. Karena kebenaran ini dapat divalidasi dengan mengecek apakah informasi itu benar-benar terjadi, begitu. Jadi memang menurut Prof. Rahmat Kriantono di dalam bukunya tahun 2019 halaman 366, dalam jurnalistik pengecekan kebenaran ini itu digunakan untuk memastikan akurasi berita. Jadi di sini pernyataan si X itu dikonfirmasi dengan pernyataan si Y atau pihak-pihak terkait lainnya. Jadi jika antar pernyataan itu terjadi sinkronisasi, maka bisa ditarik kesimpulan yang mengandung kebenaran. Nah, upaya-upaya untuk menguji akurasi berita ini itu membawa jurnalis untuk melakukan praktek cover both sides yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi bisa memberikan kesempatan minimal kedua pihak yang bersangkutan untuk bersuara begitu ya. Jadi memang kebenaran itu harus benar-benar dipastikan nih agar terhindar dari fitnah yang dapat merugikan banyak orang, lalu nantinya bisa membuat orang yang tidak bersalah atau bahkan tidak terlibat itu bisa terkena dampak negatif. Nah, udah banyak nih yang aku bagiin ya tentang kriteria kebenaran dalam ilmu komunikasi. Nah, untuk teman-teman kalau ingin sharing bisa langsung aja komen di kolom komentar. Dan semoga apa yang aku bagiin kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke deh, ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.